kota di daerah tertinggal, kasih 30 juta sebulan dokter Iya, spesialis. dokter spesialis. Pak Presiden udah kasih tambahan 30 juta. Jadi dia dapat berapapun dari Pemda dapat tambah lagi 30 juta per bulan langsung transfer rekening. Itu satu. Biar mereka udahlah nggak usah pikirin dan nggak usah terlalu iri. Mereka biasanya iri sama teman-temannya yang di kota. Yang nomor 2, memang kita perbanyak dengan bikin yang sistem hospital base. Pendidikan berbasis universitas. Kenapa? Itu tidak ada masalah sekarang kan? Wah, dituntut-tuntut juga di MK itu. Susah juga gitu. Itu bagaimana sih sebenarnya pelaksanaannya sekarang udah jalan 6 rumah sakit dan udah 109 ikut. Dan semuanya itu orang daerah. Jadi ini perbedaannya apa? Sekarang pendidikan spesialis itu mahal. Masuknya susah kan? Kenapa mahal dan masuknya susah? Karena tempatnya hanya ada 26-30 lokasi fakultas kedokterannya. Aku lihat di Inggris yang penduduknya 1/5 kita, produksinya 5 kali kita. Kenapa? Karena mereka dibukanya di 300 rumah sakit. Jadi mereka pendidikannya di rumah sakit, bukan di fakultas. Pertama lebih banyak. Yang kedua, kenapa mahal? Karena di sini masih bayar uang kuliah. Di sana mereka kerja. Jadi mereka jadi itu kerja itu sudah sekaligus di seluruh dunia spesialis itu kalau mau belajar spesialis dibayar. Di Indonesia satu-satunya yang harus bayar uang kuliah. Itu di Indonesia aja. Ini sangat menarik. Nah, itu yang kita rubah. Itu berubah. Artinya tidak perlu jadi dokter untuk kemudian... Enggak, harus jadi dokter. Harus jadi dokter. Tapi dia bekerja. Dia nggak usah bayar uang kuliah. Dia kayak pilot lah. Pilot 737 mau 747. Kan nggak usah berhenti kerja Garuda, ngelamar ke ITB, 4 tahun belajar, nggak boleh kerja, padahal udah berkeluarga kan. Kemudian lulus dapat sertifikat, melamar lagi di 747 kan nggak gitu. Dia kan sambil kerja. Di seluruh dunia tuh sistemnya begitu. Kita tuh harus bayar, maka jadi mahal. Dan juga kalau yang hospital base itu di luar negeri, Pak, kalau mau jadi dokter spesialis, dia akan tanya, kamu daerah mana? Misalnya dari Australia, saya dari daerah ini pedalaman, ada dokter penyakit dalam yang nggak ada, dia pasti dapat tuh tempat itu. Diutamakan. Kalau di kita beda kan, diseleksi. Biasanya anak-anak siapa, ini siapa masuk duluan. Yang orang-orang itu nggak bakal kebagian. Gimana mau beradu sama orang Jakarta dia? Pasti kalah kalau dia beradu dengan orang Jakarta, orang Surabaya. Karena sistem rekrutmennya beda. Kalau kita yang rumah sakit hospital base yang sekarang masuk 109, itu semuanya berasal dari daerah-daerah yang kita nggak pernah dengar namanya tadi. Yang 66 itu 7 spesialis dasarnya. Kalau ada dokter umum mau jadi dokter spesialis dan mereka pasti masuk. Yang menarik itu misalnya di supaya distribusinya terjadi. Kalau nggak, distribusi ini nggak akan selesai. Kita udah 80 tahun Indonesia merdeka nggak selesai. Karena sistem pendidikan kita itu sentralistik. Kalah yang dari daerah-daerah. Yang menarik itu daerah-daerah itu justru mendorong dokter-dokter umum yang ada di rumah sakit di daerah itu sekarang untuk ambil spesialis. Nah itu kan menarik. Dulu saingan sama teman-teman di Jakarta sama Surabaya nggak bakal menang. Atau menang dapatnya sedikit 10%, 20%. Dan yang hospital base yang pasti diterima yang itu. Ini tapi belajarnya tetap di daerah itu ya? Atau belajarnya di rumah sakit. Sekarang rumah sakitnya 6. Okay. Bapak Presiden minta bikin 500. Pengajarnya berarti bagaimana tuh? Pengajarnya adalah dokter-dokter spesialis senior di sana. Jadi tetap harus ada seniornya di sana gitu. ya? Mentorship. Ini lebih kayak mentorship. Ini pendidikan profesi. Ini bukan pendidikan akademik. Jadi itu yang mesti pahami. Pendidikan spesialis bukan pendidikan akademik. Coba diperjelas. Ini apa bedanya orang mengambil spesialis di FKUI dan kemudian orang yang internship di hospital base itu? Yang pertama seleksinya. Jadi kalau proses seleksi yang kita itu kita cari, misalnya kita mau buka spesialis jantung, kita cari rumah sakit di 514 kabupaten kota yang belum punya spesialis jantung. Kita tanya ada dokter umumnya nggak? Dokter umumnya nanti kita interview. Jadi rekrutmennya udah beda. Kalau ini kan rekrutmennya terbuka untuk umum, yang paling pintar, yang paling mampu bayar ya masuk kan. Nah ini enggak. Ini berarti ada anggaran khususnya ya Pak? Kenapanya? Ada anggaran khususnya. Kita bayarnya ke rumah sakitnya. Karena kan biaya terjadi rumah sakit. Jadi itu yang pertama ya, rekrutmennya berbeda. Kemudian yang kedua, kita ingin menjaga rasio yang banyak-banyak. Coba datanglah ke RSCM, Hasan Sadikin, ke Sutomo. Direktur rumah sakit itu komplain karena terlampau banyak muridnya. Sedangkan pengajarnya kan mesti kerja juga. Yang kejadian akibatnya yang ngajar bukan dosennya, yang ngajar kakak kelasnya. Itu sebabnya bullying terjadi, pemerasan terjadi. Karena di kita tuh
spesialis yang ngajar kakak kelas. Kalau di luar negeri, yang ngajar itu hampir selalu konsulennya. Tapi jadi nggak bisa banyak, satu-satu atau satu-dua. Ini nggak mungkin terjadi kalau senternya hanya 30, 40. Makanya kita mau bikin 500. Inggris aja 600. Seperlima kita penduduknya. Amerika 900. Jadi dengan gitu, perbedaan keduanya adalah kita akan maksa harusnya yang ngajar itu senior, dokter konsulennya. Mengubah kultur berarti merubah ya, kultur. Merubah kultur. Dan yang ketiga penempatannya. Kita akan kunci penempatannya kembali ke daerah asal. Dia nggak boleh Dia kabur. harus balik. Dia kembali minimal 5 tahun. Minimal 5 tahun. Kita bikin. Apa yang terjadi kalau dia nggak kembali? Apa? SIP-nya kita cabut. Kan sekarang kita bisa SIP. Itu yang digugat juga dia. Jadi emang susah untuk memeratakan ini karena banyak yang nggak suka. Jadi saya berharap gugatan ini ya di Mahkamah Konstitusi, mudah-mudahan para hakim Mahkamah Konstitusi bisa melihat bahwa kita melakukan ini untuk memecahkan masalah yang udah 80 tahun Indonesia merdeka nggak pernah selesai. Ini cerita konkret, Tas, di rumah sakit tempat saya di Labuan Bajo. Dulu orang cuma tahu ronsen namanya. Sekarang orang mulai endoskopi, CT scan ada, CT scan, CAT lab ada. Itu 5 tahun lalu itu nggak kepikir. Itu maksud saya ada yang berubah. Iya. Gitu. Dan itu ada dokternya. Aku cari khusus tuh dokternya tuh. Yang bisa pakai itu. Oke, baik. Kita bergeser ke akselerasi eliminasi TBC. Apa tantangannya sejauh ini, Pak Budi? TBC itu penyakit menular. Semua penyakit menular kayak COVID. Nomor 1 adalah yang sakit kita mesti temuin cepat. Oke, Pak Budi benar nggak Indonesia tuh posisinya nomor 1 di Asia Tenggara dan kedua terbesar di dunia? WHO itu mengeluarin estimasi, jadi estimasi berapa penderita TBC baru per negara. Ranking 1 dari bawah, bukan ranking 1 di atas. Ranking 1 paling jelek itu India. Oh India. Populasinya besar. Ya. Ranking 2 paling jelek, kita pikir Cina. Cina kan populasi nomor 2. Indonesia nomor 2. Benar ya? Nomor 3 kita pikir Cina, bukan. Filipina nomor 3. Nomor 4 baru Cina. Jadi Cina tuh udah bisa turun drastis dia TBC-nya. Gitu. Jadi benar, Indonesia nomor 2 dari bawah ya, bukan dari atas. Kita estimasinya ada 1 juta penderita TBC setiap tahun yang baru, 136.000 yang meninggal karena TBC setiap tahun. Sebagai bankir, cepat hitung 136.000 bagi 365 hari, bagi 24 jam, bagi 20 menit. Jadi setiap 5 menit kita ngomong yang meninggal 2. Jadi kalau kita ngomong gini, mungkin yang meninggal udah 30 gitu, orang karena TBC. Wah, terus gimana anunya penyelesaian? Nah, semua penyakit menular kita harus bisa deteksi cepat. Supaya apa? Bagusnya TBC dibanding COVID ada obatnya. Dan obatnya ampuh. Kalau kita kasih obat, itu dalam waktu tertentu dia tidak menular lagi sebenarnya. Jadi ini asal diobati, ketahuan cepat, diobatin cepat, kita bisa tangani. Nah, waktu saya masuk 2020 tuh pas COVID, saya lihat datanya dari 1 juta yang ketemu 390. Jadi yang nggak ketemu 610.000. Iya. Oh ya. Kita nggak tahu juga ada di sini. Itu ada di sekitar kita ya. Ada kita juga nularinnya. Dan TBC ini mematikan kan. Gitu. Jadi 390.000 itu saya pikir gimana caranya nih. Udah sesudah COVID kita mulai genjot kan, nemuinnya dulu. Di 2022 naik ke 700.000, 2023 naik ke 800.000, 2024 840, tahun ini saya mau 900.000. Ketemu dulu. Itu ketemunya lewat cek kesehatan gratis atau? Nah, tahun ini kita mulai lewat cek kesehatan gratis, tapi dia tahapannya banyak. Jadi dia emang nemuinnya lebih susah. Sama kayak COVID lah, ada rapid test kan? Iya. Tapi kalau mau benar-benar kan harus pakai PCR. Iya. Itu sama TBC. TBC kayak gitu juga. Dia harus ada tesnya diperiksa dulu, terus dia di ronsen. Habis di ronsen dia ada yang namanya PCR juga, namanya TCM. Tapi ini teknologinya PCR. Dan itu jadi lebih sama mahal susahnya. ya? Lebih mahal. Itu sekarang dulu waktu saya masuk per tes itu masih saya bayar $20. Kemarin kita nego-nego globally turun ke $8. Nah sekarang kita udah ada tes baru yang bisa $3 per tes. Bayangin, kita kalau mau dapat 1 juta, ngetesnya kira-kira 10 juta.
7 sampai 10, iya, dari 7 situ. kali. Jadi kalau itu turun $10, bayangin $70 juta, hampir 1 triliun. Oke, Pak Budi sebelum kita break, kemarin sempat ada kehebohan soal uji coba vaksin TBC-nya Bill Gates. Itu sekarang di mana posisinya, Pak? Boleh tanya balik sebentar. Menurut Tasya, kenapa COVID kok bisa terkendali? Karena vaksin. Itu dia. Itu penting tuh. Supaya teman-teman kita bicara yang saintifik. Semua penyakit menular itu selesai kalau ada vaksinnya. Jadi kalau ada orang yang ngomong vaksin nggak gini, itu jahat. Ya, tapi kan persoalannya kenapa vaksinnya Bill Gates? Nah, kan itu kan pertanyaan. Sekarang kenapa vaksinnya Bill Gates? Ini TBC ini terjadi di negara miskin. Jadi semua negara maju nggak ada yang mau dadain. Jadi Bill Gates ini kan dia punya kekayaan $160 miliar. Dia bilang gue mau ngabisin. Bayangin orang punya $160 miliar itu berapa ribu triliun. Dia mau habisin 20 tahun ke depan. Dia mau mengeliminasi TBC. Jadi kalau saya ngelihatnya sih, ya orang boleh ngomong apapun ya. Tapi kita lakukan gitu apa enggak? Jadi diharapkan clinical trialnya dicoba di 8 negara, salah satunya di Indonesia. Dan mudah-mudahan bisa diluncurkan tahun 2029. 2029. Oke, baik. Karena ada yang menuduh dia dagang. Ada yang menuduh ini kita kelinci percobaan. Kan begitu. Sama, ya sama COVID juga begitu kan. Kita udah mengalami itu pada saat COVID, teman-teman. Ya, pembahasan ini makin seru. Kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama Superdon Super Opini dipersembahkan oleh Super Zuper Sour Candy meleknya jreng, langsung on lagi.